Pada video ini, kami akan menyampaikan materi tentang populasi dan sampel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bulkis. Perkenalkan, nama saya Farinatul Komaria. Dan saya Retnowati Satyaningrum. Baiklah, pertama saya akan menyampaikan materi tentang pengertian populasi dan sampel. Seluruh penelitian hanya dilakukan terhadap sampel, bukan kepada seluruh populasi. Namun, hasil penelitian diberlakukan untuk seluruh populasi. Jadi, apa itu populasi dan apa itu sampel? Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Sedangkan sampel adalah sebagian atau subset himpunan bagian dari suatu populasi. Perbedaan populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan sampel ialah sebagian atau jumlah kecil dari populasi. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan menguji sebuah obat untuk menyembuhkan diabetes kepada 20 orang penderita yang diambil secara acak atau random dari 100 penderita sehingga hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan obat tersebut berhasil atau tidak. Populasi di sini adalah 100 orang penderita diabetes, sedangkan sampel ialah 20 orang penderita diabetes. Sekarang kita masuk ke teknik pengambilan sampel. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua ialah non-probability sampling. Probability sampling ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling ialah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Macam-macam probability sampling ialah yang pertama, simple random sampling. Teknik ini bersifat homogen atau relatif sama, maka berapapun atau siapapun sampel yang kita ambil tanpa menentukan kategori-kategori tertentu. Teknik ini dilakukan secara random atau secara acak. Yang kedua ialah proportionate stratified random sampling, yang mana populasi yang ada berstrata. Sebagai contoh, di perusahaan terdapat pegawai yang berstrata sama. Misalnya, lulusan S1 berjumlah 45 orang, lulusan S2 berjumlah 30 orang, dan lulusan SMA berjumlah 100 orang. Dari populasi tersebut, masing-masing diambil 10 untuk dijadikan sampel. Yang ketiga ialah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Yang mana misalnya di sebuah perusahaan terdapat pegawai yang lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 9 orang, SMU 800 orang, dan SMP 700 orang. Pegawai di sini berstrata tapi tidak proporsional, sangat tidak seimbang atau terlalu kecil, sehingga dua kelompok ini seluruhnya dijadikan sampel. Yang keempat ialah cluster sampling, yang mana area-area tertentu yang dijadikan sampel. Misalnya, pertama kita menentukan provinsi. Kita ambil contoh Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua ialah menentukan kota. Kita mengambil contoh Kota Pontianak dan Kota Sintang. Dan stage selanjutnya, stage 3, kita menentukan lembaga. Lembaga mana yang akan kita jadikan tempat penelitian. Dan selanjutnya kita menentukan siapa saja yang akan dijadikan sampel di lembaga tersebut. Macam-macam teknik non-probability sampling.
Yang pertama adalah sampling sistematis. Teknik ini pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sebagai contoh, anggota populasi terdiri dari 10 orang. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memberikan nomor urut 1 sampai 10. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan nomor ganjil atau nomor genap atau kelipatan dari bilangan tertentu. Di sini saya memberikan contoh pengambilan sampel berdasarkan nomor urut genap. Selanjutnya ialah sampling kuota. Penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota terpenuhi. Contoh, kita melakukan penelitian di suatu daerah yang berpopulasi 1000 orang. Kita akan mengambil 50 sampel dari 1000 populasi tersebut. Selanjutnya ialah sampling insidental. Penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Dapat digunakan sebagai sampel bila cocok sebagai sumber data. Selanjutnya ialah sampling purposive. Penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya harus berstrata 1 atau yang ahli di dalam bidang tertentu. Teknik ini ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mana pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan variabel penelitian. Selanjutnya ialah sampling jenuh. Penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Misalnya pada suatu penelitian, karena anggota populasinya kecil, maka seluruh populasi tersebut dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya ialah snowball sampling. Penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Misalnya, pada saat melakukan penelitian, kita hanya menentukan orang-orang tertentu. Misalnya dari 1 orang, lama-kelamaan menjadi 2 orang, lama-kelamaan menjadi 5 orang, dan seterusnya. Ini dilakukan karena ingin melengkapi data yang kita peroleh untuk penelitian. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian tentang populasi dan sampel serta perbedaan di antara keduanya, lantas apa manfaat penggunaan sampel dalam sebuah penelitian? Nah, sebelum saya memberikan manfaat apa saja yang kamu peroleh ketika kamu menggunakan sampel dalam sebuah penelitian, saya akan terlebih dahulu memberikan sebuah contoh ataupun gambaran yang mungkin memudahkan kalian untuk mengetahui manfaat apa saja yang kamu peroleh jika kamu menggunakan sampel dalam sebuah penelitian. Contohnya ialah ketika kamu ingin meneliti tentang motivasi apa yang mendorong mahasiswa pendidikan bahasa Arab untuk memilih jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, penelitian ini dapat kamu lakukan dengan cara mewawancarai sebagian dari mahasiswa pendidikan bahasa Arab atau memilih 20 di antara mahasiswa pendidikan bahasa Arab untuk dilakukan wawancara mengenai motivasi apa yang mereka miliki sehingga mendorong mereka untuk memilih jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, dari contoh tadi kita dapat mengambil kesimpulan manfaat apa saja yang dapat kita peroleh jika kita menggunakan sampel dalam sebuah penelitian. Yang pertama ialah kita dapat menghemat biaya, tenaga, pikiran, dan waktu penelitian. Yang asalnya kita harusnya meneliti seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Arab, cukup kita mewawancarai 20 orang dari mahasiswa pendidikan bahasa Arab, sehingga menghemat dari biaya kita, tenaga, pikiran, bahkan waktu. Yang kedua, meneliti sampel hasil yang diperoleh hampir sama atau bahkan sama dengan meneliti populasi. Artinya, hasil dari meneliti sampel yang kamu peroleh bisa hampir sama atau bahkan sama dengan meneliti populasi. Yang ketiga, data lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan meneliti populasi secara keseluruhan. Seperti contohnya tadi, kamu melakukan wawancara secara keseluruhan kepada mahasiswa pendidikan bahasa Arab, otomatis data akan kamu peroleh lebih lama dibandingkan kamu mewawancarai 20
20 orang dari mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Yang keempat, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi. Nah, dari wawancara tadi kamu dapat menyimpulkan gambaran motivasi apa saja yang mendorong mereka untuk memilih jurusan pendidikan bahasa Arab. Kemudian yang kelima, sederhana dan mudah dilaksanakan. Yang terakhir, dapat memberikan keterangan sebanyak-banyaknya dengan biaya serendah-rendahnya. Nah, itu tadi adalah 6 manfaat penggunaan sampel dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, klasifikasi data. Pengertian data menurut Aripunto ialah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Sedangkan data menurut Delia G, yaitu seorang pakar sistem, mengatakan bahwasanya data ialah hal, peristiwa, atau kenyataan lain apapun yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penetapan keputusan. Dari pengertian data menurut dua ahli di atas tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya data merupakan kumpulan informasi baik itu berupa angka maupun tidak yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian pada sumber-sumber tertentu agar dapat dijadikan dasar untuk menyusun sebuah informasi. Selanjutnya, data itu diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer dan ada data sekunder. Selanjutnya, yang kedua ialah klasifikasi data berdasarkan sifatnya. Ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya. Ada data internal dan ada data eksternal. Adapun klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya itu ada 2, ada data primer dan ada data sekunder. Kalau data primer itu data yang diperoleh seorang peneliti dari hasil objek yang ditelitinya sendiri. Contohnya seperti data hasil survei ataupun data hasil wawancara. Sedangkan kalau data sekunder itu data yang diperoleh seorang peneliti dari sumber lain atau data yang diperoleh dari peneliti lain. Contohnya seperti data sensus penduduk oleh BPJS. Selanjutnya, klasifikasi data berdasarkan sifatnya. Mungkin ini tidak asing di telinga kita, ada namanya data kualitatif, ada namanya data kuantitatif. Cara membedakan intinya kalau data kualitatif itu data yang berupa deskripsi atau data yang tidak terbentuk angka. Contohnya seperti kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit. Sedangkan kalau data kuantitatif itu datanya berupa angka yang mana dapat diukur besar kecilnya serta bersifat objektif sehingga dapat ditafsirkan oleh orang lain. Contohnya, rata-rata tinggi di kelas 1A itu sekitar 172 cm contoh. Selanjutnya, klasifikasi data berdasarkan sumbernya. Ada data internal, ada pula data eksternal. Nah, kalau data internal ini adalah data yang diperoleh langsung dari suatu tempat atau organisasi dilakukannya sebuah penelitian. Contohnya, kepuasan karyawan dalam suatu institusi atau perusahaan. Kemudian kalau data eksternal itu adalah data yang diperoleh dari luar organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Gunanya ini biasanya untuk membandingkan antara organisasi lain dengan organisasi yang bersangkutan, seperti halnya data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPSD ataupun jumlah siswa di sekolah lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang alat pengumpulan data dan konsep tabel. Nah,
langsung saja. Yang alat pengumpulan data, di sini saya akan membahas 5 alat pengumpulan data. Yang pertama ada tes, yang kedua ada angket atau questionnaire, yang ketiga ada interview, yang keempat ada observasi, dan yang kelima ada rating scale. Nah, yang pertama ya ini adalah tes. Nah, tes di sini adalah berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan atau lembar kerja atau sejenisnya yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dari si responden. Nah, di sini ada 5 jenis dari tes. Yang pertama adalah tes kepribadian, yang kedua ada tes bakat, yang ketiga ada tes intelijensi, yang keempat ada tes sikap, yang kelima ada tes minat, dan yang keenam ada tes prestasi. Nah, selanjutnya yang kedua yakni ada alat pengumpulan data berupa angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner ini merupakan sebuah alat pengumpulan data untuk mengetahui tentang respon dari responden secara mendetail atau lebih detail. Nah, bentuk-bentuk dari atau jenis-jenis atau sifat-sifat dari angket atau kuesioner ini ada 6. Yang pertama yaitu adalah terbuka, yang kedua ada tertutup, yang ketiga ada langsung, yang keempat ada tidak langsung, yang kelima ada checklist, dan yang keenam ada rating scale. Nah, selanjutnya alat pengumpulan data yang ketiga yakni adalah interview. Nah, interview ini merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan cara tanya dan jawab dari penanya dan penjawab. Dari penanya dan penjawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si penanya di sini ada 2 sifat yakni yang pertama interview terpimpin, dan yang kedua adalah interview bebas. Nah, selanjutnya yang keempat, alat pengumpulan data yang keempat yakni adalah observasi. Nah, observasi itu sendiri adalah sebuah pengamatan yang dilakukan oleh indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera peraba, dan bahkan jika memungkinkan juga menggunakan indera pengecapan. Nah, dalam metode atau cara pengumpulan data dengan cara observasi ini dapat dikolaborasikan dengan metode-metode atau cara-cara pengumpulan data yang lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah alat pengumpulan data berupa rating scale. Nah, rating scale ini merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui secara lebih detail tentang pendapat dari responden akan suatu subjek penelitian. Nah, di sini contohnya yaitu si peneliti menyediakan sebuah pertanyaan dan menyediakan pilihan dari angka 1 sampai 10 untuk kepada responden untuk memberikan penilaian. Nah, selanjutnya yaitu materi terakhir, ini adalah konsep tabel. Nah, konsep tabel dapat kita lihat bersama-sama di samping, yakni ada 3 pembagian. Yang pertama bagian atas yang berwarna hijau, kemudian ada yang bagian tengah yang berupa tabel, dan yang di bagian bawah berupa sumber. Nah, akan saya jelaskan satu-satu. Di sini di yang warna hijau di sini disebut dengan kepala tabel atau disebut dengan judul tabel. Nah, di judul tabel ini kita harus mencantumkan nama dari tabel tersebut, kemudian spesifikasi atau macam-macamnya, kemudian kapan dan di mana data dari tabel tersebut diambil, kemudian jika perlu kita juga menyebutkan data seperti apa yang akan dicantumkan pada tabel tersebut. Nah, dan penulisan pada judul tabel ini diwajibkan untuk menggunakan huruf besar semua tanpa memberikan tanda pisah agar judul tabel tersebut terkesan menjambung satu kalimat yang sempurna. Nah, selanjutnya adalah badan tabel. Nah, dari huruf A sampai huruf F ini disebut dengan judul kolom. Terus yang dari huruf G sampai dengan huruf K disebut dengan judul baris. Kemudian di judul kolom ini kita dapat mencantumkan judul-judul dari data-data yang telah kita ambil. Kemudian dari G sampai dengan K berisi data-data itu sendiri.
kemudian yang di bagian bawah yakni ada sumber dari data tersebut diambil. Nah, letaknya itu ada di bawah, di sebelah kanan atau di bawah, pas di bawah dari tabel yang kita buat. Nah, di sini salah satu tips dan trik untuk menulis isi data di bagian badan kolom ini, yakni kami menyarankan untuk mengurutkan datanya dari jenis-jenis yang ada. Contoh, jika data tersebut berupa tahun, maka diurutkan dari tahun terdahulu hingga tahun saat ini, dan contoh lain jika data tersebut berupa nama, maka diurutkan dari abjad A sampai abjad Z. Nah, setelah pembahasan pengertian dari tabel dan pembagian tabel, maka dapat kita lihat di samping bahwa ini adalah salah satu contoh dari tabel. Dapat kita lihat bahwa di bagian atas terdapat nomor tabel, kemudian judul tabel, kemudian di bagian bawahnya ada data-data dari tabelnya. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal untuk bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya dapat kita lihat bahwa di sini ada data dari hasil pengukuran pipa. Di sini dapat kita lihat bahwa data-datanya berupa angka-angka yang belum beraturan. Nah, cara pertama untuk menganalisis data ini agar bisa dapat dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi adalah dengan cara kita mengurutkan data-data yang ada ini dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Dapat kita lihat di tabel di bagian bawahnya bahwa data-data tersebut sudah diurutkan dari angka yang kecil sampai angka yang besar. Nah, selanjutnya apa yang harus kita cari dan apa yang harus kita lakukan agar angka-angka ini dapat diolah atau dapat dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama, kita dapat mencari jangkauan dari data-data ini dengan cara angka yang terbesar dikurangi dengan angka yang terkecil. Nah, jangkauan ini sendiri nanti akan digunakan untuk rumus selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas di sini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, jadi N ini adalah jumlah dari angka dari data yang telah kita kumpulkan. Nah, dapat kita lihat di atasnya, dapat kita hitung berapa jumlah data atau berapa jumlah angka yang ada. Nah, karena kita sudah menghitung dan kita sudah mengetahui bahwa jumlah dari data tersebut adalah 40, maka dapat kita masukkan langsung ke rumus, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, kemudian dapat kita ketahui hasilnya di bawahnya 1 ditambah 5,3. Nah, 5,3 ini dari mana? Hasil dari 3,3 dikali dengan log N atau log 40 tadi. Nah, hasilnya adalah 6,3. Jadi kita bulatin menjadi 6. Selanjutnya hal yang harus kita cari adalah mencari banyaknya atau panjangnya interval dari data tersebut. Nah, bagaimana caranya? Rumus untuk mencari interval ini sendiri ya ini adalah I sama dengan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, dapat kita ketahui dari data sebelumnya bahwa jangkauan itu adalah hasil dari pengurangan data angka terbesar dikurangi dengan angka data terkecil, yakni yang tadi yang sudah kita dapat, yakni bernilai 17 kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas sudah kita ketahui hasilnya juga dari rumus sebelumnya, yakni adalah 6. Nah, jadi langsung saja kita bagikan, yakni adalah 17 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 2,8. Nah, 2,8 ini kita bulatkan menjadi 3. Nah, selanjutnya langsung kita masukkan ke tabel di bawahnya, yakni bahwa diameter yang dari data yang sudah ada tadi dimulai dari angka 65 dan diameter terbesarnya adalah 82. Jadi kita masukkan ke tabel. Nah, caranya bagaimana? Caranya
Nah, dari data yang telah kita cari sebelumnya bahwa panjang interval itu adalah 3, maka langsung kita masukkan ke tabel selanjutnya. Nah, kita mulai dari angka paling kecil, ya ini adalah 65. Nah, jadi cara menghitungnya, karena panjang intervalnya 3, kita hitung dari angka terkecil. Jadi 65, 66, 67. Jadi kita butuh setiap angka, dari setiap angka ini adalah panjangnya 3 interval atau 3 angka. Jadi kita langsung lanjut dari 65, 66, dan 67 itu kita masukkan ke dalam interval nomor 1. Kemudian frekuensinya dapat kita lihat di tabel yang sebelumnya bahwa dari angka yang sudah kita urutkan, ya ini ada 65, 66, dan 67. Nah, selanjutnya untuk diameternya kita lanjut lagi dari 68, 69, 70. Nah, 3 interval. Jaraknya ada 3 angka. Nah, dari data yang selanjutnya kita lihat dari 68, 69, 70 itu ada berapa angka di sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa di sini ada 68, 69, dan 70. Dan 70-nya di sini ada 4. Jadi ada 6. Jadi frekuensi dari diameter dari 68, 69, 70 dan 70 itu ada 6 frekuensi atau ada 6 angka. Nah, selanjutnya caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 2 tentang pengantar statistika pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan untuk saat ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.